Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bengkol. Perkenalkan, nama saya Mika Hartati dengan rekan saya Eko Saputra dan juga Pak Is Hidayat. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang solusi dari masalah yang telah kami jabarkan dalam paper kami sebelumnya, diversifikasi industri pada soda es menggunakan pendekatan smart farming. Dengan latar belakang, dalam konferensi pers pada 12 Oktober 2021, Rahmat menyatakan bahwa PKT telah berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 8,5%, meskipun menghadapi tantangan industri dan ekonomi karena pandemi COVID-19. Sebagai pemimpin pasar di industri, PKT berorientasi pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Pada tahun 2021, beberapa strategi diterapkan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang efisien dengan menekankan kinerja yang seimbang di bidang ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan. Kedepan perusahaan akan fokus pada peningkatan pertumbuhan perusahaan melalui inisiatif strategis, seperti meningkatkan produksi dan kapasitas produksi, penguatan ekspor, perluasan usaha melalui diversifikasi, menembus pasar lokal dan global, dan mengembangkan portofolio bisnisnya melalui strategi tindakan korporasi. Selain itu, percepatan digitalisasi juga menjadi salah satu fokus perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah revolusi industri 5.0. Dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, soda es merupakan bahan kimia yang dapat dikembangkan menjadi bahan jadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, besarnya peluang bisnis pada diversifikasi industri soda es. 3. Kendala permintaan soda es yang mencapai 1 juta ton per tahun yang masih dipenuhi oleh impor. Dengan tujuan 1. Mendapatkan value diversifikasi paling optimal. Kedua, memperluas lapangan kerja dengan menekan kinerja yang seimbang di bidang ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan ke depan. 3. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan ekonomi sirkular mengenai pengembangan bisnis baru. 4. Memberikan alternatif pendapatan dalam jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan. Dengan luaran, menguatkan sektor industri soda es guna mampu bersaing baik dalam pasar lokal maupun global, mengurangi ketergantungan pada produk amonia dan urea. Metode penelitian kualitatif. Di pangsa pasar soda es global oleh aplikasi industri kaca mengklaim proporsi terbesar ukuran pasar global soda es pada tahun 2021 berjumlah sekitar 61,5 juta metrik ton dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi sekitar 71,5 juta metrik ton di seluruh dunia pada tahun 2029. Di antara semua wilayah di dunia, Asia Pasifik adalah pasar terbesar, mengkonsumsi lebih dari 50% soda es yang diproduksi secara global. Diikuti oleh Eropa dan Amerika Utara, Asia Pasifik. Didorong oleh meningkatnya permintaan untuk kaca, bangunan, dan konstruksi, serta industri sabun dan juga deterjen. Adalah yang tercepat pertumbuhan pasar soda es di dunia. Pasar utama di negara berkembang termasuk Cina, India, Asia Tenggara, dan negara-negara Amerika Selatan. Sementara pasar utama di negara maju termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Namun demikian, sejauh ini Cina masih terbesar di dunia pasar untuk produk soda es. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peluang industri soda es sangat besar, di mana jumlah permintaan untuk kaca, bangunan, dan konstruksi, serta industri sabun dan deterjen adalah yang tercepat pertumbuhan pasar soda es di dunia. Dengan metode kuantitatif, di pangsa pasar soda es global oleh aplikasi industri kaca mengklaim proporsi terbesar ukuran pasar global soda es pada tahun ini berjumlah sekitar 61,5 juta metrik ton dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi sekitar 71,5 juta metrik ton di seluruh dunia pada tahun 2029. Di antara semua wilayah di seluruh dunia, Asia Pasifik adalah pasar terbesar mengkonsumsi lebih dari 50% soda es yang diproduksi secara global. Diikuti oleh Eropa dan Amerika Utara. Asia Pasifik didorong oleh meningkatnya permintaan untuk kaca, bangunan dan konstruksi, serta industri sabun dan deterjen adalah yang tercepat pertumbuhan pasar soda es di dunia.
Pasar utama di negara berkembang termasuk Cina, India, Asia Tenggara, dan negara-negara Amerika Selatan. Sementara pasar utama di negara maju, negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Namun demikian, sejauh ini Cina masih terbesar di dunia untuk pasar produk soda es. Pasar keseluruhan tetap ada dan bahkan menjadi lebih menarik di tahun-tahun mendatang. Selain itu, industri kimia didukung oleh pasar yang berkembang di industri pengolahan kertas dan makanan. Juga diproyeksikan memberikan peluang untuk soda es secara keseluruhan. Pasar soda es menawarkan peluang yang bersinar. Kesimpulan dari peluang bisnis soda es ditandai dengan besarnya permintaan baik bahan mentah maupun produk jadi yang begitu tinggi seperti kaca dan lain-lain, sehingga nantinya menjadi diversifikasi industri soda es. Tingginya permintaan mempengaruhi banyaknya impor. Hal ini dapat diketahui melalui data dalam setahun Indonesia membutuhkan sekitar 1,2 juta ton soda es. Dari jumlah itu, 90% dipenuhi oleh impor. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan di atas bahwa diversifikasi di industri soda es menggunakan pendekatan smart farming, pada smart farming ini dianjurkan pada sistem yang otomatis supaya jumlah produksi semakin meningkat, lebih efisien di bidang ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan ke depan. Selain itu juga dapat membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada produk amonia dan urea. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.